Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video pertama ini, saya akan mencoba mengenalkan LaTeX dengan menggunakan overleaf, dan ini bisa Anda akses melalui portal overlap.com. Jadi tidak harus mendownload seperti menggunakan Text Studio atau menggunakan LaTeX atau yang lainnya. Jadi teman-teman atau para pemirsa dimanapun Anda berada boleh melakukan penulisan artikel ilmiah atau yang lainnya melalui portal ini. Tapi langkah pertama silakan register terlebih dahulu. Jadi di sini registernya dengan cara register using your email atau dengan yang lainnya. Misalkan saya karena sudah register, saya langsung saja masuk. Nanti ketika masuk maka di sini ada beberapa tampilan. Headernya di sini adalah feature, template, planning, pricing, health, dan lain sebagainya. Dan ini adalah salah satu contoh project yang sudah saya lakukan. Dan bagusnya lagi di dalam overlap itu bisa membuat folder-folder tertentu. Misalkan saya membuat materi perkuliahan gitu ya. Misalkan di sini saya membuat materi perkuliahan untuk distribusi frekuensi, misalkan contoh. Ini salah satu contoh menggunakan overlap untuk pembuatan PPT-nya. Kalau di Text Studio itu nama lainnya biasanya Beamer. Tapi kalau di sini mau Beamer maupun yang lainnya Anda bisa melihat dengan mudah. Contohnya seperti ini, gitu ya. Dan di sini ketika sudah melakukan proses menginput di sebelah kirinya, tinggal di-compile lalu di-download. Jadi outputnya dalam berupa PDF. Kalau dilihat sekilas ini kesannya susah, tetapi sebetulnya ini sangat sederhana karena program yang di sini, yang ada di sebelah sini itu tidak sesulit dengan apa yang dibayangkan. Sehingga tinggal mengikuti aja video pembelajaran untuk membuat artikel maupun membuat PPT atau membuat buku atau yang lainnya. Saya ambil contoh di sini, saya akan memulai project. Misalkan saya akan ke menu awal. Di sini ada beberapa template misalkan. Nah, ketika ingin membuat sebuah jurnal, maka klik jurnal. Tapi ketika ingin membuat sebuah bibliografi tinggal ke sini atau buku atau yang lainnya. Bahkan menulis presentasi, project, report, tesis dan lain sebagainya tinggal pilih aja di sini. Saya akan memperlihatkan begitu PowerPoint-nya overlap, saya akan mencoba membuat jurnal yang misalkan di sini ada beberapa artikel jurnal ya. Misalkan di sini template for preparing your submission to genetic using overlap gitu ya. Jadi nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini nih. Tampilannya seperti ini. Dan ini kita hanya konsentrasi pada isi dari artikel kita, bukan pada tampilannya. Jadi menggunakan overlap itu relatif atau menggunakan LaTeX itu relatif dimudahkan dengan tidak memusingkan warna atau style dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi fokus pada inti permasalahan. Nah, misalkan tadi saya akan mencoba buka saja open as template-nya. Nah, di sini tinggal menunggu sebentar. Di sebelah kanan ini, yang paling kanan adalah outputnya nanti yang akan kita ubah. Nah,
sebagai contoh ini misalkan kita ingin mengubah template dari judul. Misalkan di sini Bapak Ibu bisa merubahnya ini misalkan ini contoh judul dalam pengiriman artikel ilmiah, misalkan artikel ilmiah ke jurnal internasional. Nah, ketika sudah, Bapak Ibu tinggal di compile aja. Compiling di sini prosesnya cukup sebentar, maka hasilnya nih, ini contoh judul dalam pengiriman artikel ilmiah, ini udah muncul. Nah, lalu di sini untuk nama nih, nama Bapak Ibu tinggal menambahkan aja, misalkan di sini author one, misalkan di sini author yang pertama, misalkan Aska John Aulia, gitu misalkan. Yang kedua Siti Fatima. Yang ketiga misalkan biasanya nggak pakai gelar ya untuk autor, misalkan Abimanyu Nasution. Kemudian penulis keempat misalkan Peter W gitu misalkan, Peter W. Nah, kita compiling lagi, maka akan terlihat di sebelah kanannya berbeda hasilnya. Nah, kalau di sini ada author one tuh yang ini nih, berarti di sini misalkan Lisa Subandono gitu ya, Subandono. Nah, di sana ketika di compiling ternyata tulisannya terlalu kecil, jadi tinggal masuk aja ke sini ya. Di sini akan bisa diperbesar nih. Akan terlihat ini nama-nama, kemudian ada penulisnya ada 4. Jadi kita tidak dipusingkan dengan nomor citasi di atas tuh, bukan citasi nomor dari si autornya ya. Dan nanti ketika ingin menuliskan author one affiliation, jadi di sini silahkan aja tulis, misalkan ini tulis contoh ya, ini departemen ilmu komputer FMIPA Universitas Pakuan Bogor Indonesia gitu ya. Ini contoh. Nah, maka ketika di compiling itu hasilnya akan muncul di sebelah kanannya tuh. Ini akan muncul. Kalau kurang besar ya tinggal dibesarkan lagi nih, departemen. Jadi untuk menulis abstrak, untuk menulis keyword, pendahuluan dan lain sebagainya, cukup Anda mengubah-ubah yang ada di sini. Dan ini sebagai seri pertama dalam penulisan artikel atau beamer atau PPT atau buku di overlap. Ini bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Nah, terima kasih mungkin bagi yang para pemirsa yang menonton. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.